Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Kalau usus buntu diangkat katanya berpengaruh dan sebagainya. Ternyata enggak banyak, ya. Iya, karena banyak yang takut ya sebenarnya untuk operasi. Apa namanya, operasi kan dibelek gitu ya. Jadi kan takut. Kita tanya dulu, karena dokter bilang ada 3 metodenya. Dibuka total, kemudian pakai laparoskopi, kemudian yang lebih canggih nih single apa itu dok? Single laparoskopi, single port. Waduh. Nggak couple ya, single. Sendiri udah. Iya ya. Kenapa jomblo? Bedanya apa nih dok? Kapan dilakukan yang dibuka, pakai laparoskopi dan lain sebagainya? Jadi untuk sebenarnya semuanya kita bisa lakukan saat dia dengan mau kondisi apapun ya. Mungkin tingkat pengerjaannya yang lebih susah, misalnya kalau dia fasenya masih radang biasa, kita mau appendektomi, mau laparoskopik, mau single port, itu semuanya bisa. Cuman pemulihannya lebih cepat dengan laparoskopik biasanya ya. Laparoskopik ataupun mau single port. Tapi biasanya orang selain pemulihan mungkin butuh untuk kosmetik biasanya ya. Biasanya ada yang butuh kosmetik. Jadi kita sekarang sudah ada kemajuan lagi menggunakan namanya single port. Jadi punya irisan itu biasanya kita sembunyikan di pusar biasanya. Jadi di pusar. Jadi biasanya orang yang mau kosmetik biasanya kita tawarkan single port. Tapi kalau memang yang misalnya nggak terlalu penting itu kosmetik, biasanya tapi mau cepat pulih ya kita pakainya laparoskopik. Oke, baik. Dokter, mungkin ini banyak juga pendengar kita dan juga pemirsa yang mungkin masih awam. Apa sih laparoskopik itu dokter? Apa bedanya dengan teknik bedah terbuka? Jadi kalau bedah terbuka ini kita sama seperti kita membuka perut dari satu persatu. Jadi kita buka dengan ukurannya yang lebih besar. Karena kita menggunakan tangan kita sendiri untuk mengangkat seperti itu. Jadi kurang lebih biasanya kalau appendektomi open ya ukurannya 4 cm ya, 4 cm insisinya ya 4 cm sampai 5 cm. Sedangkan dengan laparoskopik biasanya kita lukanya hanya setengah senti sampai 1 cm paling besar. Jadi untuk masukkan lubang kamera itu kita perlu 1 cm, kemudian untuk memasukkan alat itu setengah senti. Jadi ada 3 lubang dokter? Iya, kalau untuk laparoskopik yang biasa kita biasanya 3 lubang. Jadi 1 dimasukin kamera, lubang kanan kiri untuk masukin sumpit. Masukin apa sih namanya? Alatnya. Instrumen. Mau tanya itu kameranya berapa megapiksel? Karena ngomongin kamera ya beda mungkin ya. Gimana? Iya, ini kayaknya udah ada pertanyaan juga nih dokter. Kebetulan malah ada yang bilang, wah ini dokter aku. Jadi berarti seru banget. Pernah dioperasi sama dokter, katanya seneng banget nih. Ini ada pertanyaan dokter, ini dari Facebook sepertinya ya. Dokter, saya wanita 31 tahun. Sejak seminggu lalu saya merasa perut saya sebelah kanan bawah nyeri terus menerus. Kadang seperti ditusuk-tusuk. Ini tidak ada mual, tidak ada demam, tapi nyerinya bikin tidak nyaman saat jalan atau duduk. Saya takut ini gejalanya seperti yang tadi dokter sampaikan ke arah usus buntu. Saya harus gimana ya dok? Jadi kalau kita memang sebelum mengarah ke usus buntu ini kita harus tahu memang kan ada perempuan dengan laki-laki berbeda ya anatominya. Apalagi kalau di perempuan biasanya kita di organ bagian kanan bawah itu selain usus buntu dia juga ada organ kewanitaan. Biasanya kita bilang ada ovarium segala macam. Memang biasanya saya sebelum mendiagnosis ke arah usus buntu, apalagi kalau perempuan biasanya kita lakukan pemeriksaan PG test biasanya, tes urin itu untuk biasanya untuk mengetahui dia suatu kehamilan atau suatu massa tumor. Dan ditambah dengan biasanya kita lakukan USG abdomen ya. Jadi kita untuk
menyingkirkan diagnosis-diagnosis yang lain, terutama di diagnosis kewanitaan. Karena bukan sering ya, maksudnya ya ada beberapa kasus yang kita buka ternyata dia punya dari bidang bagian dari kandungan. Jadi walaupun sudah di USG ternyata tetap ada dari bagian dari bidang dari kandungan. Jadi memang yang perlu kita lakukan pertama, kita lakukan USG abdomen. Biasanya itu lebih jelas, biasanya apakah dia ada kista di ovarium atau apakah biasanya juga ada juga yang kehamilan di luar kandungan, itu juga bisa seperti itu. Jadi kalau saran sih lebih baik USG. Karena ini wanita ya. Iya. Kalau secara gender dok, siapa yang lebih banyak dokter temuin untuk kasus usus buntu ini? Pria, wanita? Sama ya. Sama ya. Berarti sama-sama jorok pria dan wanita. Makanannya Iya, maksud saya. makanya dokter tadi sampaikan pola hidup kan, gimana tren sekarang seperti itu. Baik. Dokter, menarik lagi nih kan tadi ngomongin soal untuk membedakan apakah mungkin ada dalam bagian kandungan. Nah ini kalau misalnya ngomongin lagi tentang wanita, ada nggak sih dok kasus memang seorang wanita hamil yang usus buntu begitu? Ada ya dok. Itu bisa nggak dilakukan appendektomi itu? Kita biasanya kan kita lihat dia di trimester keberapa ya, kita perlu lihat dia trimester keberapa, kemudian punya hasil laboratorium, kemudian dengan gejala dia. Kalau memang dengan gejalanya dia sangat nyeri sekali, kemudian punya sel darah putih atau leukosit tinggi, kemudian kita takutkan akan terjadi perforasi, tetap kita utamakan untuk kesehatan ibunya ya biasanya. Tapi kita juga kolaborasi biasanya dengan bagian kandungan seperti itu. Jadi memang kasus yang susah sebenarnya kalau dengan kehamilan itu, karena kadang-kadang posisinya pun dia tertekan dengan uterus atau tempat kandungannya, jadi posisinya juga biasanya sedikit bergeser dia. Usus buntunya. Dia biasanya akan lebih terdorong biasanya. Seperti itu, apalagi kalau usia kehamilannya sudah besar ya. Mungkin bisa dibikin anjuran lah untuk ibu-ibu hamil, kalau mau usus buntu usahakan sebelum hamil atau sesudah melahirkan gitu. Dibikin himbauan gitu. Ya kita buat penghimbauan aja. Iya, karena kasusnya sulit rupanya. Dan termasuk juga untuk, mohon maaf, kalau misalnya ada juga mungkin pasien dokter yang badannya besar atau bagian itu juga mirip dok, kesulitannya lebih ke biasanya luka pasca operasi biasanya. Kalau dia biasanya kalau dengan open, dengan yang biasanya kita belah seperti biasa, luka, kalau pasien, kita harus akuin kalau pasien yang lebih besar biasanya, dia akan membuat infeksi lukanya itu akan semakin lebih besar apabila kita buka lebih besar. Jadi biasanya kalau yang dengan pasien-pasien yang dengan ada obesitas, biasanya kita tawarkan memang kalau mau kita lakukan laparoskopi. Jadi untuk meminimalisir dari infeksi lukanya segala macam. Baik. Nah ini menarik nih. Kalau di operasi terbuka apa sih istilahnya dok, diekspor dokter ya? Iya, kalau ekspor itu berarti dia buka belah tengah. Dibuka. Kalau terbuka biasa berarti kita bilang appendektomi biasanya, biasa. Bukannya bukan dari tengah tapi di bagian samping. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10